Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Malik sudah memimpin doa kita pada pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah siap belajar semua? Sudah. Baik. Ibu juga punya salam tapi dalam bentuk pantun untuk kalian ya. Boleh ya? Oke, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan muncul, ikan arwana. Salam sapa ibu sampaikan. Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oh iya, nihil. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, berikutnya kita sebelum mulai kita akan memasuki bab baru hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke bab baru, kita ingat-ingat lagi kita kemarin sudah belajar apa sih? Iya, teks deskripsi itu apa ya? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Livia dan Fani. Oke. Baik, betul sekali ya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek dengan terperinci yang menggunakan 5 cerapan panca indera. 5 cerapan panca indera itu ada apa aja? Penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan pengecap. Ya, baik, itu ya. Lalu ada struktur, ada 3 struktur teks deskripsi. Apa? Deskripsi. Iya, pintar, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, anak-anak, kita akan memasuki ke bab baru ya. Tapi tentunya setiap kita belajar, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Agar apa? Agar kita semangat, gitu ya. Tahu, oh ini apa sih yang akan dipelajari? Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran ini untuk kehidupan kita nanti, gitu ya. Oke, anak-anak, di sini sudah ada capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu apa sih? Hal-hal yang lebih umum daripada tujuan pembelajaran, apa yang mau dicapai ketika kita belajar ini, gitu ya. Yang pertama itu ialah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, ya, dan kreatif, gitu. Nah, profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu kreatif dan berpikir kritis. Ya, ini adalah runtutan dari capaian pembelajaran tadi. Lebih spesifik lagi diharapkan dalam pembelajaran ini kamu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik Simba, ya, secara sistematis, terstruktur dan kreatif dengan baik dan akurat. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya diharapkan kamu dapat mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adik Simba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur dan kreatif dengan baik dan akurat, ya. Oke, ini ada pantun lagi ya, boleh ya? Boleh. Oke, nganter orang pindah rumah. Cakep. Pulangnya kita ke tukang cukur. Cakep. Hidup ini udah terlalu indah. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Oke. Ya, dalam pantun ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur apapun yang menjadi keadaan yang kita miliki hari ini. Apapun itu, kita harus selalu bersyukur biar nanti ditambah lagi nikmatnya ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk jauh mengenai teks berita, Ibu punya pertanyaan pemantik. Yang pertama,
apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Pasti pernah dong, ya kan? Kita kan menjalani hari-hari itu menjadi suatu peristiwa yang sebagian bisa kita abadikan dalam tulisan, gitu ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Peristiwa apa yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini ya? Apa yang lagi viral? Indonesia lawan Bahrain. Wah iya, tepuk tangan dong untuk Arkana. Ya, Arkana nih kayaknya ngikutin perkembangan olahraga, mantap. Ya itu literasi tuh, ya. Betul. Ini bisa jadi kita harus tahu apa sih yang sedang aktual ya, kalau bahasa bakunya viral itu aktual, yang lagi yang lagi booming itu apa sih gitu kan. Lalu berikutnya, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Tadi misalnya perlombaan antara Indonesia dan Bahrain dalam liga apa? Liga kualifikasi Piala Dunia. Wah iya, luar biasa. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru pertama kali kayaknya kita masuk kualifikasi Piala Dunia ya. Itu ya. Jadi kita bisa menggali suatu peristiwa dengan hal-hal yang sedang aktual saat ini. Oke. Berikutnya, bagaimana jadinya apabila berita nih berkaitan dengan berita ya. Tadi berita yang diangkat oleh Arkana mengenai pertandingan Indonesia dengan Bahrain dalam Liga Kualifikasi Piala Dunia 2026, ya kan? Nah, bisa nggak sih kita menuliskan tentang berita itu? Tapi bagaimana jadinya apabila kita menuliskan berita tentang itu, ya, tidak secara sistematis? Sistematis itu berurutan, bisa nggak? Kenapa? Membacanya jadi bingung membaca informasi yang disampaikan, jadi nggak masuk informasi apa yang akan disampaikan kepada pembaca. Iya, jadi informasi itu harus disusun secara sistematis, ya, terstruktur. Nah, oke, baik. Tepuk tangan untuk Marsha. Oke, baik. Ini gambar apa ya? Siapa yang nari ya? Siswa SMP Negeri 218 dalam kegiatan apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Waktu itu apa ini? Tentang apa proyeknya? Bisa ingat nggak? Kearifan lokal. Iya. Bisa nggak sih kita itu, ini peristiwa bukan? Bisa nggak peristiwa ini kita buat berita? Bisa. Sama seperti yang tadi tuh dibilang sama Arkana, bahwa Bu, saya tahu yang lagi viral itu Indonesia lawan Bahrain dalam kualifikasi Liga Piala Dunia 2026. Wah, itu peristiwa. Ini juga peristiwa. Jadi bisa nggak kita bikin berita? Bisa banget. Nah, kalau ini gambar apa? Foto bersama. Iya, selebrasi juga ya. Selebrasi penguatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 218 Jakarta. Bisa nggak kita bikin jadi berita? Bisa. Karena dia sebuah peristiwa bukan? Iya, bisa ya. Nah, ini proyek apakah ini? Nah, apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kalau yang gambar pertama, proyek kearifan lokal. Kalau yang ini kayaknya kebinekaan global ya. Nah, dan ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi ternyata bisa nggak sih kita itu sering-sering menulis tentang peristiwa yang kita alami sendiri di sekolah? Bisa. Gitu. Jadi harapannya setelah belajar ini kalian itu lebih greget untuk menulis gitu ya. Karena tadi dalam tujuan pembelajaran diharapkan kalian bisa menulis berita berdasarkan adik Simba dan struktur ya. Ini juga rangkaian dari proyek apa? Gaya hidup berkelanjutan. Oke. Kalau kita ingat-ingat lagi peristiwa yang sudah kita alami bersama, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
pertanyaan apa yang akan muncul ketika kalian melihat foto-foto tadi? Apa? Iya. Apa? Adik Simba tadi adalah singkatan dari ini. A-nya? Apa? D-nya? K-nya? C-nya? M-nya? B-nya? Bagaimana? Atau dalam bahasa Inggris biasa disebutnya 5W plus 1H. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, tuh. Baik. Anak-anak, jadi sebelum kita masuk ke sini, kita masih dari adik Simba dulu. Ketika kita punya dokumentasi foto kita, peristiwa, project, kita tahu adik Simba itu apa. Kita ngerasain peristiwanya, bagaimana serunya project. Ya, kita bisa tulis berdasarkan adik Simba. Lalu kita juga harus punya modal nih, selain adik Simba, modalnya kita harus punya apa ya? Struktur, yaitu seperti piramida terbalik. Ya, ini adalah struktur teks berita. Yang pertama apa? Kenapa harus ada judul? Agar pembaca tahu informasi apa yang ingin disampaikan. Iya, agar pembaca tahu informasi apa yang ingin disampaikan. Ya, betul? Terus biar menarik nggak sih orang mau baca? Kalau nggak ada judulnya, orang tertarik nggak baca? Nah, iya, betul. Yang berikutnya, setelah judul itu ada kepala berita. Nah, kepala berita biasanya berisi tentang informasi penting atau si 5W plus 1H atau adik Simba tadi, ya. Lalu berikutnya ada struktur tubuh berita. Informasinya masih informasi penting. Nah, kalau ekor berita, dia informasinya kurang penting. Jadi yang penting itu kalau berita itu adanya di atas, ya, seperti piramida terbalik. Oke. Waduh, tadi udah serius-serius. Sekarang kita sebelum berdiskusi, kita regangkan dulu tubuh kita, ya. Kita melatih fokus kita lagi. Kita akan ice breaking. Nah, sebelum ice breaking, Ibu akan menyampaikan ice breakingnya seperti apa. Sekarang silahkan siapkan satu pulpen di hadapan teman kalian. Satu aja. Misalnya Malik dan Ray, satu. Bima dan Agni, satu. Oke, udah? Sudah belum? Ya, sudah. Satu. Oke. Siap? Nah, lalu berikutnya kita ngapain lagi, Bu? Gitu ya. Berikutnya, kita akan berdiri bersama, ya. Boleh berdiri? Lalu kamu ingatkan waktu TK, kepala, pundak, lutut, kaki, ingat? Jadi gini, nanti Ibu kan bilang kepala, pundak, lutut, kaki, kamu sentuh, ya, kepalanya, pundaknya. Tapi di sela-sela itu Ibu akan sebutkan pulpen. Pada saat kamu mendengar Ibu mengatakan pulpen, kamu siapa cepat-cepatan sama temenmu untuk mengambil pulpen yang ada di tengah. Siap? Siap. Konsentrasi. Oke, boleh agak dimundurin biar nggak ini. Ya, siap. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, pundak, kepala, pulpen. Oke. Yang mendapatkan pulpen boleh angkat pulpennya? Nah, berarti ini yang lebih fokus dari temannya. Tepuk tangan dong. Oke, kita coba 3 kali, jadi 2 kali lagi. Kalian silakan skor hitungnya sama temannya 1-0 ya. Nah.
Oke. Kita lanjut. Konsentrasi. Oke. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, Punten! Oke, silakan hitung udah 1 sama atau masih 2 kosong. Anak-anak, kenapa kita perlu ice breaking? Otak kita pakainya otak kanan, jadi biar nggak ngantuk harus seimbang. Ya, oke. Oke, berikutnya adalah pembagian kelompok. Duduknya sudah dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya dari tiap kelompoknya. Ini tadi kelompok C1 atau 2 ya? C2. Itu C1, B1 ini, dan B2 ini. Oke, anak-anak, pembelajaran kita ini pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Different, jadi apa tuh different artinya? Berbeda. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan dalam produk yang berbeda. Oke, yang kelompok C sampai di mana? Tulisnya pokoknya 1 paragraf itu minimal 4 baris penuh minimal. Untuk kelompok E kalau maksimal bisa lebih. Nah, kalau kelompok C boleh 3 paragraf bisa cukup, atau bisa? Sudah 3 paragraf. Ya, berarti ini ditambahin. Ayo kelompok C, semangat. Iya, apa? Ini juga jawabannya. Oke, anak-anak. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan yang video, tampilkan videonya, yang menggunakan aplikasi Canva ditampilkan berupa PDF-nya, gitu ya? Ya, Bu. Oke, yang sudah silakan linknya dikirim ke grup biar bisa Ibu tampilkan di depan, oke? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berita, teks berita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fadia Fitri Ramadhani dalam Breaking News kali ini. Di sini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita yang kali ini akan saya bahas adalah mengenai peringatan Isra Miraj yang telah dilakukan di berbagai tempat kemarin. Salah satunya adalah SMPN 218 Jakarta. Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Sidratul Muntaha dengan melalui Masjidil Aqsa. Peristiwa ini yang nantinya akan menurunkan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Kita sebagai umat muslim tentu wajib memperingati ini karena merupakan tonggak sejarah yang penting dalam kalender Islam. Selain itu, kita memperingati Isra Miraj juga merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pengingat bahwa kita sebagai umat muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu.
Seperti halnya peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan di SMPN 218 Jakarta pada hari Jumat 16 Februari 2024 dimulai pada pukul 6.30 dan diakhiri pukul 10.00 WIB. Acara ini dilaksanakan di lapangan tengah SMPN 218 Jakarta agar siswa-siswi lebih leluasa dalam menikmati penampilan. Acara ini berlangsung dengan lancar dan diawali dengan tadarus dan diakhiri dengan penutupan. Adapun serangkaian acara yang diselenggarakan oleh OSIS MPK SMPN 218 Jakarta ini diawali dengan pembacaan Asmaul Husna oleh tim tilawah. Lalu setelah itu ada pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa SMPN 218 Jakarta. Lalu dilanjut dengan sambutan Kepala Sekolah SMPN 218 Jakarta yaitu Ibu Ena Kadarwati. Lalu selanjutnya ada penampilan hadroh oleh tim hadroh SMPN 218 Jakarta. Dilanjut dengan drama oleh angkatan kelas 7. Lalu setelah itu ada storytelling dan tentunya ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Afif Amirullah SAG dengan menarik dan memotivasi siswa-siswa SMPN 218 Jakarta untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga sudah mewawancarai salah satu siswa SMPN 218 Jakarta terkait dengan peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini. Gimana perasaan Anda setelah mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj di SMPN 218 Jakarta? Perasaan saya senang karena termotivasi untuk meningkatkan ibadah sholat lima waktu. Karena Isra Mi'raj itu menurunkan sholat lima waktu. Apa menurut Anda peringatan acara seperti ini penting? Menurut saya itu sih dan juga lagi untuk memperingati Isra Mi'raj itu sebagai bentuk keimanan kita juga. Demikian informasi seputar acara peringatan Isra Mi'raj kemarin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Fadil Binti Ramadhani, pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke, luar biasa ya. Keren. Lanjut. Yuk, langsung aja sesi pertanyaan. Silakan, Rey. Berdiri, Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang mau saya dari kelompok C2 yang bertanya, mengapa kalian memilih tema Isra Mi'raj untuk berita kalian dan mengapa tidak memilih tema yang lebih menarik seperti Maulid Nabi, Oke, terima kasih, Rey. Mau ditangkap dulu atau gimana? Yuk, satu yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dari kelompok D1 ingin bertanya, kapan Isra Mi'raj di SMP 218 dilaksanakan? Oke, baik. Yang terakhir pertanyaan dari Bu Nurul ya. Saya kelas 7, sebelumnya Ibu mengapresiasi dulu, tapi sudah bisa menulis teks berita lalu membuat video ini tuh luar biasa keren ya. Dia desain banget, generasi desain banget kan. Tadi belum ada yang menanyakan adik Siva dan strukturnya ada nggak sih? Ya, silakan di Oke, jadi kita akan menjawab dari pertanyaan Mbak Ibu ya. Kita akan dijawab oleh saja. Saya ingin menjawab, mengapa kami memilih berita Isra Mi'raj ini karena menurut kami itu berita yang paling sesuai. Mengingat kami memilih berita ini karena merupakan saat itu kami sedang bencana atau baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi intinya kami mengambil berita ini karena berita ini pada saat itu sedang aktual atau sedang hot atau sedang panas-panasnya kalau istilah zaman sekarang, istilah gaulnya. Begitu. baik. Oke, pertanyaan kedua, izinkan saya menjawab dari Ibu dulu. Tadi kapan dilaksanakannya Maulid Nabi ini? Itu dilaksanakannya pada tanggal 16 Februari 2024. Kebetulan tadi di video sudah dijelaskan bahwa itu dilaksanakan pada tanggal tersebut. Terima kasih itu pertanyaannya. Lanjut, yang terakhir yaitu pertanyaan dari Ibu Nurul yaitu tentang adiksi Mbak. Oke, aku menjawab dengan teman kami yang sudah. Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul tentang adiksi Mbak. Adiksi Mbak apa peristiwa yang terjadi di SMP 218 Jakarta pada tanggal Jumat 16 Februari 2024? Siapa yang menyelenggarakan acara Isra Mi'raj di SMP 218 Jakarta?
Kapan acara tersebut diselenggarakan? Mengapa acara ini diselenggarakan di SMP 218 Jakarta? Bagaimana proses berlangsungnya acara tersebut? Oke, baik. Strukturnya ada ya? Ada. Strukturnya yang pertama itu kepala berita. Nah, isinya itu dibantu utama. Yang pertama sampai kedua, yang isinya itu SMP 218 Jakarta memperingati Isra Mi'raj pada tanggal 16 Februari 2024. Kegiatan ini dimulai pukul 6.30 hingga 10 WIB dan dilaksanakan di lapangan tengah SMPN 218 Jakarta. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Nah, strukturnya itu yang kedua ada tubuh berita. Terdapat di paragraf kedua sampai ketiga yang berisi kegiatan Isra Mi'raj ini memiliki banyak kegiatan, dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, penampilan hadroh, ceramah, dan lain-lain. Setelah acara kegiatan selesai itu terdapat kegiatan mewawancarai siswa tentang kegiatan yang telah dilakukan. Struktur yang ketiga, simpulan atau ekor berita. Paragraf keempat yang berisi kegiatan Isra Mi'raj ini berlangsung dengan sangat lancar. Banyak siswa-siswi yang menikmatinya dan diharapkan banyak siswa-siswi yang keimanannya meningkat setelah mengikuti acara tersebut. Oke, baik, luar biasa. Bunga dong. Saya dijawab semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kembali. Kita mau saling terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan mengerjakan tugasnya dengan baik semuanya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pengalaman belajar itu bisa menjadikan kalian lebih benar lagi menulis. Oke, baik. Anak-anak, jangan lupa nanti angka BD-nya dikumpulkan ya. Sini ya. Sekarang kita masuk bagian terakhir dalam pembelajaran. Ini sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, oke. Menyimpulkan, kita refleksi 4P. P yang pertama adalah perasaan. Bagaimana perasaan dalam belajarnya? Seluruh soalnya kita kan bisa berkreasi menggunakan berbagai aplikasi gitu ya? Ya. Oke, baik. Baik, P yang kedua adalah pengalaman. Punya pengalaman baru apa sih dari proses belajar tadi? Buat video berita, terus membuat apa? Iya, konten berita yang ada di Simba dan strukturnya gitu ya, keren semua ya. Terus P yang ketiga adalah dari perasaan, pengalaman, pembelajaran. Pastinya tadi kita sudah belajar tentang dua hal. Yang pertama tentang adik, yang kedua tentang struktur, lalu yang keempat P-nya adalah penerapan. Setelah kamu tahu ternyata mudah sekali menulis mengenai peristiwa yang kamu alami, apa sih yang bisa kamu terapkan di kemudian hari gitu? Apa menulisnya sampai di sini aja atau gimana? Mau coba menulis lagi? Mau. Ya, jadi penerapannya apa? Jadi termotivasi terus. Bisa kita tulis dan kita jadikan sebagai data pengalaman. Iya, dalam bentuk cerita. Oke, luar biasa banget, Marsha. Oke, baik. Apresiasi kelompok terbaik. Sebenarnya semuanya itu baik. Menurut Ibu ya, semuanya karena apa? Sudah berusaha menampilkan ya, dan karena belajar itu adalah proses gitu ya. Kita bagaimana bisa belajar bicara, ngomong, tampil di depan, membuat desain, membuat video, semua itu ya. Jadi nanti Bu Nurul boleh silakan kalian jajan es krim di koperasi. Ya.
Makasih Bu. Bilang aja sama Bu Tuprik ya. Oke, Bu. Ya, Oke, ternyata sudah habis slide-nya ya. Baik, anak-anak, itu yang dapat kita pelajari bersama. Sebelum kita pulang, ya, kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang pimpin doanya? Silahkan. Silahkan. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.